Malam hari ini kita membahas tokoh yang agak unik. Teman-teman mungkin mengenalnya, beliau ini ya tokoh besar filsafat barat abad 20, Bertrand Russell. Beliau ini sebenarnya ahli filsafat analitik. Beliau ini ahli matematika, ahli epistemologi, ahli filsafat ilmu, dan banyak ahli-ahli filsafat yang lain, termasuk yang paling terkenal sampai beliau nanti dapat hadiah Nobel tahun 1950, itu beliau menulis buku yang judulnya History of Western Philosophy. Jadi beliau ini juga ahli sejarah filsafat. Mungkin teman-teman pernah baca bukunya atau buku tipis kecil judulnya Problems of Philosophy. Dan karya-karya beliau banyak. Kalau buku sekitar 60-an, kalau artikel sekitar 2000-an. Ya. Nggak bayangke ya sampean disuruh bikin makalah sak semester ndak tadi-tadi. Dia bisa nulis artikel 2000. Ya memang orang pinter. Beliau IQ-nya kabarnya 180. Lumayan ya, tinggi. Mungkin selisih sedikit dengan kalian. Yo, bedanya kalian ndak diukur gitu aja. Makanya jangan diukur IQ-nya. Jadi itu Bertrand Russell, termasuk dari keluarga bangsawan Inggris. Kakeknya itu jadi Perdana Menteri 2 kali zaman Ratu Victoria. Cuma beliau ini umur 4 tahun sudah ditinggal mati 2 orang tuanya dan saudara perempuannya. Diasuh oleh kakek neneknya. Cuma kakeknya 2 tahun kemudian juga meninggal. Dari sisi ini mungkin agak pahit kehidupan beliau, tapi ya karena anak pinter, cerdas, ya karir akademik beliau luar biasa. Beliau ini menikah 4 kali. Menikah 4 kali bukan berarti istrinya 4 ya. Menikahnya 4 kali dalam arti menikah terus meninggal, menikah terus meninggal. Tidak di satu waktu terus 4. Jadi ya mungkin ini juga bagian dari pahitnya hidup beliau. Menikah terus meninggal sampai 4 kali. Tapi beliau panjang umur. Kelahiran 1872, meninggalnya 1970. Jadi 97-98. Dan jangan salah, umurnya panjang tapi perokok berat. Nah, ini antitesisnya teorimu kan? Kan kamu bilangnya rokok membunuh, mulai Russell itu sampai umur 97-98 kemana-mana masih pegang cerutu. Itu rokok kelas berat itu. Jadi ini beliau ya kritis orangnya, sehingga sempat mengalami di penjara, sempat mengalami didenda. Beliau ini karena kritisnya pernah didenda dan dihukum 100 pound sterling. Tapi beliau tidak mau bayar. Akhirnya teman-temannya yang bayar dengan cara bukunya dilelang. Ini buku-bukunya Russell di kampus ini, ayo dilelang buat bayar denda biar dia bebas. Dan beliau juga sempat menikmati penjara sampai ketika nanti pindah ke Amerika ngelamar jadi dosen, itu ditolak karena melihat CV-nya, kok pernah di penjara, pernah ngeritik pemerintah dan lain sebagainya. Ya meskipun nanti tetap karir beliau di bidang akademik luar biasa. Karya-karya beliau luar biasa. Malam hari ini setengahnya kita semacam bedah buku ya. Kita bedah salah satu buku kecil beliau yang judulnya itu
The Conquest of Happiness. Kalau diterjemahkan, menaklukkan kebahagiaan. Buku ini luar biasa menurut saya ya. Ini buku tentang kebahagiaan yang versi rasional saja, pakai akal saja. Beliau ini mungkin agnostik atau antiteis, tidak percaya dengan metafisika dan ketuhanan. Nah, malam hari ini kita belajar kira-kira kalau pakai akal sehat, akal rasional saja, seperti apa sih kebahagiaan itu. Nanti minggu-minggu selanjutnya kita ambil model yang berbeda. Menurut Russell, buku ini sangat ringan. Makanya beliau bilang ini, buku ini tidak ditujukan kepada yang terpelajar. Nah, kalau kalian merasa terpelajar, tidak untuk kalian. Ini buku terlalu ringan, bahasanya Russell begitu. Meskipun saya tidak jamin kalian baca bukunya paham. Jadi kata dia ini sangat ringan. Tidak untuk yang terpelajar atau untuk orang-orang yang bisanya cuma ngomong saja. Mereka yang menganggap masalah praktis hanya sebagai sesuatu untuk dibicarakan. Ini tidak hanya wacana, kata beliau. Tidak ada filsafat atau pengetahuan mendalam akan ditemukan dalam buku ini. Saya hanya bermaksud menyampaikan beberapa pernyataan yang bersumber dari common sense. Saya berharap begitu. Common sense itu ya pengetahuan umum saja tentang kebenaran-kebenaran umum, bukan kebenaran filosofis yang mendalam. Semua yang saya klaim sebagai resep yang ditawarkan kepada pembaca memang seperti itu adanya. Sebagaimana ditegaskan dari pengalaman saya sendiri dan pengamatan saya. Jadi dasarnya pengalaman hidup beliau sendiri dan pengamatan beliau. Dan ternyata semua itu telah meningkatkan kebahagiaan saya setiap kali saya bertindak sesuai dengannya. Jadi kalau ditanya buktinya apa, teorinya ini hebat, saya membuktikan sendiri. Saya termasuk orang yang bahagia. Mungkin karena itu umurnya panjang. Sampai ngerokok saja tetap panjang umurnya, mungkin karena bahagia. Kalau kalian kan ya sambil ngerokok sambil stres, ya mesti aja umurmu pendek, mesti kekokean pikiran. Atas dasar ini saya berani berharap beberapa di antara sekian banyak pria dan wanita yang menderita ketidakbahagiaan mungkin menemukan situasi mereka di diagnosis. Jadi mungkin diagnosa saya ini cocok dan ada metode untuk keluar dari situasi tidak bahagia. Banyak orang tidak bahagia bisa jadi bahagia dengan ikhtiar yang diarahkan dengan baik. Dan untuk itulah saya menulis buku ini. Jadi buku ini sangat rasional, sangat praktis tentang cara untuk bahagia. Secara umum isinya dua. Apa yang membuat kita tidak bahagia dan sumber-sumber kebahagiaan itu apa saja. Jadi ini berteori tentang kebahagiaan Russell ini. Ini agak unik karena biasanya beliau ini ahli matematika, yang dibahas logika, yang dibahas analitika dan lain sebagainya. Baru di buku ini beliau membahas tema yang agak ringan, yang menurut beliau ini orang terpelajar mungkin ini terlalu enteng, kurang berat, makanya tidak untuk yang terpelajar. Yo, kalau teman-teman membacanya masih berat, berarti kita levelnya masih di bawahnya yang tidak terpelajar. Ini untuk yang tidak terpelajar. Baik, kita mulai ya belajar tentang kebahagiaan. Menurut beliau, seperti apa sih bahagia itu? Nah, judul bukunya Conquest of Happiness, penaklukan kebahagiaan. Karena menurut beliau kebahagiaan itu harus ditaklukkan.
Ini agak beda ya dengan kemarin-kemarin di beberapa sesi kebahagiaan ada teori bahagia itu tidak usah dicari-cari, tidak usah diusahakan. Cukup kita rasakan bahagia sekarang, ya bahagia. Itu dibantah oleh Russell, apa ya bisa. Kalau kita lagi stres, lagi banyak masalah, lagi kalah, lagi drop, lagi apa, terus disuruh tiba-tiba bahagia, apa ya bisa. Bahagia itu ya tetap diusahakan, bukan sesuatu yang datang begitu saja. Jadi tidak mungkin orang tiba-tiba saja bisa menghayati hidup sebagai saya bahagia. Maka kata Russell, kebahagiaan tidak bisa dicapai dengan baik oleh mereka yang ingin langsung mencarinya secara langsung. Ada prosesnya. Ada hal-hal yang harus disingkirkan, ada hal-hal yang harus dihadirkan. Kalau ini belum dipenuhi, sulit kita bahagia. Dan wajar, emosinya manusia itu semua begitu. Bahagia itu kan jenis emosi. Emosi itu pasti karena dorongan sesuatu baik dari dalam diri maupun dari luar diri. Emosi kita itu kan dinamis naik turun karena ada faktor-faktor di dalam diri maupun di luar diri. Bahagia juga begitu. Selalu ada hubungannya dengan dunia di luar diri kita dan dunia di dalam diri kita. Harus diatur, tidak bisa tiba-tiba begitu saja bahagia. Ya kalau untuk ceramah sih gampang. Ayo kita syukuri hidup ini maka kita bahagia. Itu ya enak nih ngomongin ngono. Tapi kalau duitmu habis akhir bulan, tugas banyak, terus kuliah ndak lulus-lulus, terus di kampus dimarahi dosen, di rumah dimarahi orang tua, wis piye meneh. Ndak gampang. Maka kata Russell, bahagia harus ditaklukkan. Mari kita taklukkan kebahagiaan itu. Jadi itu misinya buku ini. Maka beliau menyatakan, demi kebahagiaan, ini umumnya ya, manusia membutuhkan bukan hanya nikmat ini atau nikmat itu, tapi juga perlu harapan, usaha, dan perubahan. Kalau kita ingin bahagia, tidak sekedar karena apa saya bahagia, tapi saya juga harus punya harapan. Kalau kamu hopeless, tidak punya harapan, ya tidak mungkin bahagia. Wah, saya tidak berharap Pak, entah saya masa depan saya nanti gelap, sulit bahagia. Harus tetap punya harapan. Yang kedua, harus ikhtiar. Tidak bisa begitu saja datang. Dan yang ketiga, harus mau berubah. Kenapa harus mau berubah? Lah kalau kita tidak berubah, situasinya tidak akan ganti. Sekarang sedang tidak bahagia, yuk berubah yuk, tidak mau apa? Ya sudah, yuk tidak bahagia terus. Ya tetap harus mau berubah, harus tahu mana yang harus diubah biar saya bahagia. Ikhtiar tadi dalam rangka mengupayakan menemukan apa yang harus diubah. Karena sekarang saya tidak bahagia, besok saya harus bahagia, berarti harus ada yang diubah. Tapi ikhtiar untuk perubahan tidak ada gunanya kalau kita tidak punya harapan. Jadi kalau kita tidak berharap, apa ya kita mau berikhtiar secara semangat. Kalau kita hopeless kan tidak mau ngapa-ngapain sudah. Jadi kuncinya 3, harapan, upaya, dan berubah. Disitulah nanti kita bisa bahagia.